Hadis ke-30 bab 3 bab sabar. Kisah raja kafir yang meminta disembah, dijadikan sebagai Tuhan, berhadapan dengan seorang pendeta rahib serta anak muda yang semula dikader untuk jadi penasehatnya, dukun paranormal, dan juga penasihat utama spiritual raja, seorang dukun. Singkat cerita, si anak muda itu dapat hidayah Allah lantaran interaksi dengan seorang pendeta yang akhlaknya indah. Dia terpikat. Lalu si anak muda itu Allah berikan banyak kelebihan, melebihi gurunya. Doanya selalu diijabah oleh Allah. Bahkan yang tunanetra pun bisa jadi sembuh, dan lain sebagainya. Di hari tuanya, penasihat spiritual raja, seorang paranormal yang menuhankan raja, ketika dia buta, tunanetra, dapat informasi si anak muda itu bisa ngobati, dia datang ke sana, diobati dengan syarat harus mau mengimani Allah. Lalu selanjutnya penasihat raja itu pun dapat hidayah menjadi seorang muslim. Selanjutnya sang pendeta disiksa oleh raja, dibelah tubuhnya, digergaji karena nggak mau murtad. Sang mantan penasihat spiritual yang juga masuk Islam disuruh murtad, nggak mau, kembali digergaji tubuhnya. Selanjutnya yang terakhir si anak muda ini. Berbagai cara ditempuh oleh sang raja untuk kembali memurtadkan si anak muda ini. Yang pertama, dibawa ke puncak bukit. Begitu sampai atas, raja suruh perintahkan dia murtad. Kalau mau selamat, kalau nggak mau lempar ke bawah. Ketika sampai di puncak bukit, si anak muda ini berdoa, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, berikan aku kecukupan untuk menghadapi mereka sekehendakmu. Lalu takdir Allah, gunung itu goncang dahsyat. Pengawal raja yang tadi membawa si anak muda ini jatuh semuanya, mampus. Si anak muda ini pun kembali ke istana raja. Yakin si anak muda ini semakin mantap imannya bahwa Allah ada di pihaknya. Doanya selalu dikabul, itu karena kemantapan iman. Nah itu dia nggak ragu sedikit pun dengan bekal kemantapan iman untuk tetap terus melaksanakan dakwahnya. Dia selamat, bukan kabur, kembali dia datangi si raja. Raja itu kaget ketika si anak muda itu kembali dengan sehat dan afiat. Lalu raja berkata, ma fa'ala ashabuk, apa yang terjadi dengan orang-orangku yang tadi membawamu ke gunung? Anak muda ini menjawab, kafanihimullahu ta'ala, Allah cukup buatku, Allah melindungi aku dari semua keinginan anak buah antek-antek tuan. Selalu sebut Allah, 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 karena memang tujuannya untuk mendakwahi si raja. Upaya kedua dilakukan oleh si raja, fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, diserahkan kembali ke algojo-algojonya. Perintahnya, idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihi
al-bahra, kalian bawa nih anak muda, naik perahu besar, bawa ke tengah laut. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdifuhu, kalau dia mau murtad, kalau dia mau kembali dari agamanya, kembali menuhankan aku, bawa balik sini. Kalau dia nggak mau murtad, lempar ke lautan. Fadahabu bihi, anak muda itu dibawa oleh Al-Gojo raja, berada di tengah laut. Kembali anak muda itu berdoa sama persis dengan yang tadi, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Tentu saja hadis lewat Imam Muslim ini cerita Rasul, meskipun cerita Rasul, doa yang dipakai si anak muda boleh kita praktekkan. Ketika kita berada dalam cengkraman orang-orang yang tidak kita inginkan, ikhtiar kita tiada lain kecuali mohon pertolongan Allah. Dengan kemantapan hati baca ini, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Yakin 100% andaikan kualitas keimanan kita seperti si anak muda yang dikisahkan oleh Rasulullah ini, hal ajaib pun akan bisa terjadi jika kualitas iman kita seperti iman si anak muda ini. Di tengah laut, ketika si anak muda ini selesai mendoa Allahumma akfinihim bima syi'ta, fangkafa'at bihimus safinah, perahu besar itu terbalik, terpecah dan lalu terbalik. Para pengawal raja, Al-Gojo raja, tenggelam semuanya. Bagaimana dengan si anak mudanya ini? Ikut tenggelam atau bagaimana? Di hadis ini nggak dijelaskan detail oleh Rasul. Para ulama saja yang menjelaskan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, si anak muda naik di perahu yang sama, perahu yang pecah itu, tapi selanjutnya oleh Allah diselamatkan dia. Tentu bagi Allah sangat mudah untuk menyelamatkan. Kemungkinan kedua, si anak muda naik perahu lain, ditarik oleh perahu yang dibawa oleh pengawal. Tapi yang lebih sesuai dengan kisah, menggambarkan ayat-ayat Allah, kemahakuasaan Allah, tentu anak muda berada di perahu yang sama, lalu perahu itu terbalik, semuanya tenggelam. Allah selamatkan si anak muda ini. Wajah yamsi ilal malik, kembali si anak muda mendatangi istana untuk menjumpai sang raja, raja yang kafir, ya, raja yang minta dituhankan, minta disembah. Dengan bekal iman yang semakin mantap, karena bukti kemahakuasaan Allah sudah berkali-kali Allah perlihatkan kepada si anak muda ini. Jadi keimanan seseorang bisa semakin mantap ketika dia menghadapi ujian lulus, ujian lulus, ujian lulus. Orang yang beriman tapi tidak pernah menghadapi ujian, tidak pernah menyadari bahwa dia diuji dalam hidupnya, mungkin imannya begitu-begitu aja, nggak ada pertumbuhan. Padahal semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebagai ujian keimanan kalau kita sadari. Ada yang beriman Allah uji dengan kehidupan, maisahnya, penghidupannya sulit. Ada macam-macam. Bahkan mereka yang beriman Allah uji dengan sehat, rezekinya lancar, itu pun ujian. Ketika dengan nikmat sehat afiat, rezeki lancar, kok imannya nggak tumbuh semakin baik, berarti dia nggak lulus dalam ujian itu. Si anak muda kembali menjumpai raja, tujuannya liyurihil ayatil kubra,
al-marrata ba'dal ukhra, untuk kembali memperlihatkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah kepada si raja. Harapannya liyabsyira dia al-iman, supaya raja juga bisa melihat sinar iman. Walakin la tubsyira a'yunul umyan, tetapi mata yang dibutakan oleh Allah, buta dari melihat tanda kekuasaan Allah, ya memang tidak akan beriman. Walaupun sama-sama memandang, bisa melihat, belum tentu hasil dari penglihatannya sama. Di Al-Quran ada beberapa istilah buta, tuli, bisu. Itu bukan buta matanya nggak melihat, bukan. Tuli bukan kupingnya nggak berfungsi. Bisu bukan mulutnya nggak bicara, bukan. Tapi istilah untuk menggambarkan mereka yang punya mata, matanya melihat tapi tidak melihat yang bisa menjadikan dia beriman. Tidak mendengar, mendengar yang selanjutnya dia tarik kesimpulan untuk makin meyakini Allah. Jadi di antara tanda-tanda kekafiran, tanda-tanda orang yang mungkin akan jadi kafir, ditetapkan kafir oleh Allah, dia punya mata tapi matanya tidak bisa melihat dari sisi iman. Demikian juga telinga atau mulut. Tanda-tanda kekafiran ketika orang yang punya mata, punya telinga, punya mulut tidak berfungsi untuk menjadikan dia mengimani Allah. Di surah Al-Baqarah 171, wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan untuk orang-orang kafir seperti penggembala kambing, penggembala hewan. Hewan nggak bisa membedakan mana panggilan untuk mendekat, mana teriakan untuk supaya dia menjauh. Orang-orang kafir, mana omongan menasehati keimanan, mana omongan yang nggak bernilai keimanan, nggak bisa bedain. Seperti hewan, kita panggil hewan kita, yang dia dengar pokoknya suara. Dia nggak bisa bedain mana panggilan, mana usiran. Nah, hewan seperti itu, manusia kafir seperti itu, Allah gambarkan summum bukmun umyun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, fahum la yaqilun. Mereka tidak berpikir. Buat kita-kita yang sudah dianugerahi iman Islam, mata kita enggak kita gunakan untuk melihat, yang selanjutnya iman kita semakin mantap. Telinga kita tidak kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang manfaat untuk lebih menguatkan keislaman kita. Itu hati-hati. Hati-hati karena ada ancaman dari Allah. Orang yang tidak pernah memungsikan mata, telinga dan mulutnya untuk lebih memperkuat keimanannya, di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan tunanetra. Ada di surah Thaha 124 sampai 126, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari peringatanku,
nggak memperdulikan peringatan yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, fa inna lahu ma'isatan dongka, dia pasti oleh Allah akan diuji dengan kehidupan yang sempit. Boleh jadi sempit perasaannya, walaupun harta berlimpah perasaannya kok kurang terus. Walaupun bodyguardnya banyak, pengawalnya banyak, perasaannya nggak aman terus. Itu tanda-tanda mereka yang berpaling dari ajaran Allah, dari peringatan Allah. Nggak cuma itu di dunia. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari kiamat aku bangkitkan dia dalam keadaan tidak melihat, tunanetra. Di dunianya melihat, di hari kiamat nggak bisa melihat. Qala, nanti di sana berkata, Rabbi wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan tunanetra? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Di dunia mata aku normal, kenapa sekarang kau bangkitkan aku dalam keadaan tunanetra? Qala, Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu disebabkan dulu di dunia ketika ayat-ayatku disampaikan kepadamu, kamu melupakannya. Ayat-ayatku diperdengarkan, kamu seolah nggak dengar. Bukti kekuasaanku diperlihatkan, kamu seolah nggak melihat. Wa kadzalikal yauma, demikianlah adanya hari ini, tunsa, kamu pun aku lupakan. Jadi mata kita harus sering kita fungsikan untuk melihat sesuatu, melihat kemahakuasaan Allah, yang imbasnya iman Islam kita akan semakin baik. Demikian juga telinga kita dan juga mulut kita. Ketika si anak muda itu sehat walafiat, kembali lagi menghadap raja, faqala lahul malik, raja berkata, ma fa'ala ashabuk, apa yang diperbuat pengawalmu tadi, teman-temanmu? Apa yang terjadi pada orang-orang yang aku kirim untuk membawamu ke tengah lautan? Faqala, si anak muda itu menjawab, kafanihimullahu ta'ala. Raja, aku selalu dicukupkan oleh Allah, aku selalu dijaga oleh Allah. Ini bagian akhirnya nih. Bahkan si anak muda itu berkata, faqala lil malik, innaka lasta biqatili, engkau wahai tuan raja tidak akan pernah bisa menjadi pembunuhku. Pakai isim fa'il didahului huruf ba, mengandung makna fi ayyi halin minal ahwal, dengan cara bagaimanapun engkau wahai tuan raja tidak akan bisa menjadi pembunuhku. Atau bahasa gampangnya, dengan cara apapun engkau tidak akan bisa membunuh aku. Hatta taf'ala ma amuruka bih, kecuali engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Qala, raja semangat, mahwa, memang kamu suruh aku, suruh apa? Demi aku bisa membunuhmu, apa yang harus aku lakukan? Di sini si anak muda nggak nyuruh raja untuk beriman, tapi qala, kata si anak muda, tajma'un nasa fi sa'idin wahid, kumpulkan seluruh rakyatmu di satu tempat. Wa taslubuni ala jiz'in, lalu silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di pohon kurma. Summahut sahman min kinanati, lalu ambil salah satu anak panahku dari jemparingku, dari wadah panahku. Summa du'is sahma fi kabidil qaus, dan letakkan anak panah itu di tengah-tengah busurnya. Summa kul, lalu kau baca Bismillahirabbil gulam. Setelah engkau baca itu dengan menyebut nama Allah,
Tuhannya si anak muda ini, summar mini, lalu panahlah aku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Jika engkau lakukan hal itu, baru engkau akan bisa membunuhku. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tahu bahwa siapapun orang gak bisa membunuh orang lain, karena ajal seseorang cuma ada di tangan Allah, dalam ketentuan Allah. Israel laknatullah gak akan bisa membunuh saudara kita Palestina. Demikian juga sebaliknya, karena mati hidupnya seseorang 100% ada dalam ketentuan Allah. Nah itu kalimat, jika engkau lakukan itu, engkau akan bisa membunuhku. Dalam balaghah ini disebut majas akli. Secara akal, apa yang dia lakukan itu menjadi penyebab Allah wafatkan seseorang. Yang harus kita yakini, sepenuhnya seseorang itu mau mati mau tetap hidup Allah yang nentuin. Walaupun bom Israel diturunkan bertubi-tubi, kalau Allah kehendaki seseorang nggak mati, ya tetap aja nggak mati. Jangan katakan nggak mungkin kalau bom diturunin seorang nggak mati. Jangan, buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Pasti seseorang mati ketika dibom. Berarti akidah kita salah di situ. Kalau Allah kehendaki hidup, tetap hidup. Banyak contoh kejadian di alam dunia ini yang tidak sesuai dengan rasio. Sunnatullah, siapapun hidup makin hari akan semakin tua. Pasti akal pikiran kita seperti itu. Setiap hari orang hidup pasti akan semakin tua. Ketika Allah kehendaki kisah Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda 305 tahun tidur, ketika bangun masih sebagai anak muda, padahal dunia luar semuanya sudah berubah. Raja yang zalim sudah ganti, sudah mampus, sudah ganti raja berikutnya. Itu satu contoh bahwa kalau Allah kehendaki, hal yang berlaku di dunia kehidupan ini tidak harus seperti itu. Jadi si anak muda ini rela mengorbankan nyawa, tujuannya besar. Tujuannya bukan supaya si raja masuk Islam, tapi supaya penduduk beriman. Raja berkali-kali berupaya membunuh si anak muda, nggak berhasil. Anak muda ngasih tahu ke raja cara supaya bisa membunuh dia. Karena memang si raja itu saking semangatnya, bukannya dia beriman, melihat bukti kemahakuasaan Allah berkali-kali, apa yang disampaikan si anak muda itu yang dia ingat-ingat, bahwa supaya bisa membunuh dia harus ngumpulin seluruh rakyat, harus dipanah pakai panahnya, harus membaca terlebih dahulu Bismillahirrabbilgulam. Si anak muda menyampaikan semua itu, penekanan di kalimat Bismillahirrabbilgulam, tujuan dia ifsa'u tauhidillahi ta'ala bainan nas, supaya masyarakat yang waktu itu menuhankan si raja tahu bahwa di dunia ini apapun bisa terjadi bila dikehendaki oleh Allah. Sebelum panah pakai kalimat Bismillahirrabbilgulam. Jadi tujuan si anak muda menyebarkan pemahaman akidah ke seluruh penduduk. Nah itu awalnya dia minta kumpulin seluruh rakyat di satu tempat. Rakyat kumpul. Ketika si raja mau memanah, dia baca Bismillahirrabbilgulam. Ucapan raja langsung masuk ke dalam hati seluruh rakyatnya.
Jadi melakukan sesuatu diawali dengan basmalah bukan cuma ajaran Islam. Ini kisah terjadi di umat sebelum Islam dulu. Yakin kita mau minum baca bismillah, berbeda dengan ketika tidak baca bismillah, itu yakin. Kalau kita punya ilmu, kita bisa teliti apa perbedaan air yang dibacain bismillah dengan yang tidak dibacakan bismillah. Saya praktekin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur baca bismillah, bangun tidur alhamdulillah, mau masuk rumah, mau apain pun, mau naik motor, mau masuk mobil baca bismillah, itu minimal bismillah. Walaupun untuk masing-masing aktivitas Rasulullah sudah ajarkan doa tersendiri. Di kitab Al-Alkarun Nawawi itu lengkap tuh, 24 jam semua aktivitas Rasul ajarkan doa-doanya. Memang ulama berpandangan cukup dengan baca bismillah, cukup. Tapi kalau kita ingat, Rasul kan sudah ngajarin, kok aku ambil gampangnya bismillah doang. Boleh jadi nilai kecintaan kita kepada Rasul berkurang ketika kita cuma ngandelin bismillah. Bismillah tambah dengan doa yang diajarkan Rasul. Jadi Gulam, si anak muda ini, perintahkan aja kalau mau membunuh aku, Tuhan harus lakukan ini. Kumpulkan seluruh rakyat, silahkan aku diikat di pohon korma, ambil anak panahku, tempatkan di pusat busurnya, lalu sebelum Tuhan memanahku, baca Bismillahi Rabbil Gulam. Pada saat itu yang beriman baru si anak muda yang masih hidup. Pendeta sudah disiksa mati. Lalu mantan aspri raja yang masuk Islam sudah juga digergaji mati. Tinggal si anak muda ini. Seluruh rakyat saat itu menuhankan si raja. Jadi tujuan omongan si anak muda untuk menyadarkan masyarakat luas bahwa semua yang ada di dunia ini Allah yang menentukan. Ketika Allah tidak menghendaki, la mu'syara fi syai'in siwa, tidak akan terjadi. Dia sudah buktiin, rakyat tahu ceritanya, raja mau membunuh, dibawa naik ke gunung, Allah nggak kehendaki selamat. Bawa ke tengah laut, mau ditenggelamin, Allah nggak kehendaki selamat. Si raja nggak menyadari itu. Wala yuftinil maliku lidzalika, nggak menyadari tujuan si anak muda ini apa. Nggak sadarnya raja li farati gobawatihi, karena nafsunya yang demikian tinggi sehingga kesadarannya hilang, tertutup oleh nafsunya yang sangat tinggi. Akhirnya saran si anak muda dituruti oleh si raja. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin, seluruh rakyatnya dikumpulin di satu tempat, suruh menyaksikan. Wasalabahu ala jid'in, si anak muda diikat di pohon korma, disalib. Summa akhata sahman min kinanatihi, satu anak si anak panah si anak muda ini diambil, anak panah dan busurnya. Summa wadu as-sahma fi kabidil qaus, anak panah dipasang di busurnya. Summa qala, dengan suara lantang si raja membaca sebagaimana saran si anak muda, Bismillahi Rabbil Gulam. Summa romahu, lalu dipanah. Fawaqa as-sahmu fi sodgihi, pas anak panah mengenai pelipis si anak muda. Fawadu ayadahu fi sodgihi, dia pegang pelipisnya. Tentu ada rasa kemungkinan rasa sakit sedikit, yakin gak sakit banget.
Karena siapapun yang mati syahid senyum, karena Allah perlihatkan indahnya surga bidadari, sehingga sakitnya ditembak Israel, dibom Israel itu enggak mereka rasakan, karena kenikmatan Allah perlihatkan. Kita yang enggak meyakini itu boleh jadi mau berangkat perang seperti orang munafik, takut-takut, tak dibacok sakit, dipanah sakit, dibom sakit. Nah, itu penduduk Palestina yakin, mereka yakin banget dengan janji Allah. Anak muda pun nggak takut maju perang, walaupun tahu akan dibom segala macam. Si anak muda ini pegang pelipis yang kena anak panah, famata. Atas kehendak Allah dia pun mati syahid. Ketika si anak muda ini mati, raja memanah dengan membaca Bismillahirrabbilgulam. Apa yang terjadi? Faqalan nas, seluruh rakyat si raja itu berkata, begitu melihat ternyata dengan membaca Bismillahirrabbilgulam anak muda itu bisa dibunuh. Masyarakat meyakini berarti Allah lah itulah yang menentukan segalanya. Langsung manusia berkata, amanna bi rabbil gulam. Seluruh rakyat beriman. Seluruh rakyat beriman. Fa'utyal maliku fakira lahu. Kita selanjutnya ketika si raja sudah kembali ke istana, ajudan-ajudannya tahu seluruh rakyat beriman. Ajudannya segera mendatangi raja, fakira lahu, disampaikan ke raja, ara'aita ma kunta tahdir. Wahai Tuhan Raja, beritahukan padaku apa yang Tuhan khawatirkan. Tuhan takut rakyat Tuhan akan mengimani Allah, Tuhannya si anak muda. Qad wallahi nazala bika hadruka. Demi Allah, apa yang Tuhan khawatirkan sudah terjadi. Qad amanan nas, seluruh penduduk Tuhan sudah beriman, mengimani Tuhannya si anak muda yang tadi Tuhan ucapkan Bismillahirrabbilgulam. Jemaah yang berbahagia, jadi si anak muda ini rela mengorbankan nyawa demi mengimankan penduduk. Jadi si anak muda ini menjadi sebab berimannya seluruh rakyat, menjadi sebab. Allah musababnya. Allah yang menerima sebab itu sebagai jalan untuk berimannya penduduk. Jadi siapapun kita yang menjadi sebab seseorang melakukan kebaikan, maka Allah berikan kita pahala. Walaupun dalam akidah kita, dia melakukan kebaikan bukan karena kita, karena Allah. Cuma kita menjadi sababiahnya, Allah musababnya. Jadi dalam kehidupan ini semua itu sabab musabab. Kita melakukan sebab-sebab, Allah yang menjadi musababnya. Kita disebabkan kerja cari rezeki, Allah musababnya, Allah berikan kita rezeki. Jangan pernah meyakini aku dapat rezeki karena kerjaku. Ini yang nggak boleh. Sebabnya kita sakit lalu kita berobat, Allah musababnya, Allah berikan kita kesembuhan. Jangan pernah meyakini karena aku berobat maka aku sembuh. Jangan. Akidah kita tidak mengajarkan kita seperti itu. Jadi si anak muda ini menjadi sebab berimannya seluruh rakyat, Allah musababnya. Harus kita yakini tidak seorang pun akan beriman kecuali atas izin Allah. Baik yang mendakwahi itu ulama, bahkan meskipun yang mendakwahi para nabi dan rasul. Seseorang tidak akan beriman jika tidak diizinkan oleh Allah, meskipun didakwahi oleh para nabi dan rasul. Ini akidah kita. Di ayat Quran hari itu ditegaskan, di antaranya surah Yunus ayat 99 dan 100.
wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina, tidak mungkin seorang akan beriman illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Didakwahi oleh siapapun, kalau Allah nggak izinkan beriman, tidak akan beriman. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan Allah tetapkan hukuman siksaan bagi orang-orang yang tidak berfikir, menggunakan akal pikiran untuk menghayati kemahakuasaan Allah. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, kalau Tuhanmu kehendaki seluruh manusia di muka bumi ini akan beriman. Kalau Tuhanmu kehendaki. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, karena itu apakah kamu membenci manusia? Apakah kamu akan memaksa manusia supaya beriman? Enggak akan pernah bisa kalau Allah enggak kehendaki. Bahkan seseorang yang sudah beriman Islam pun belum tentu akan taat pada ajaran agamanya kalau tidak Allah kehendaki. Rasul ditaati karena kehendak Allah, ulama ditaati karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak kehendaki, Rasul pun tidak akan ditaati. An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna bir rasulin illa liyuta'a biiznillah, al-ayat. Tidaklah aku pernah mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi singkat cerita, seluruh rakyat beriman, raja marah, digali lubang besar di setiap pintu-pintu jalan, lalu dinyalakan api. Seluruh penduduk kalau nggak mau murtad dimasukkan ke dalam api itu. Ternyata seluruh penduduk memilih masuk ke dalam api, baru beriman, imannya sudah mantap. Hingga selanjutnya datang ibu-ibu dengan menggendong satu bayi, anak bayinya. Si ibu-ibu itu ragu, bayinya yang ngomong, ya ummah, wahai ibunda, engkau berada dalam kebenaran. Isbiri, bersabarlah, fa innaka ala haqqin, kita berada dalam kebenaran, jangan takut. Ini salah satu bayi yang bisa bicara sebelum waktunya. Akhirnya si ibu ini masuk dengan memejamkan mata, masuk ke dalam kubangan api. Ini alasan hadis ini dimasukkan di bab sabar oleh Imam Nawawi, karena banyak pelajaran kesabaran dari banyak orang, bahkan dari penduduk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah anugerahkan pada kita kesabaran dalam mempertahankan iman Islam kita sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.